Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi sama aku Nurul Safira. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku waktu melahirkan. Bagaimana ceritanya? Ikutin terus ya. Ceritanya ini bermula pada tanggal 24 Juni tahun 2020. Pada malam hari ketika jam setengah 8 gitu, sekitar setengah 8 kurang lebih gitu ya. Pada saat itu kami yang di rumah lagi baca yasinan. Nah, pas baca yasinan, di pertengahan baca yasinan itu perut aku goyang-goyang, nendang-nendang lah dedek bayinya di dalam. Terus kemudian ini lama nendang-nendangnya, dari pertengahan kami baca yasin sampai selesai baca yasin pun masih gerak-gerak tuh perutku, masih nendang-nendang. Terus waktu udah selesai baca yasin, aku ajak lah mama mertuaku untuk pergi ke bidan besoknya. Tapi teringat suamiku besok nggak bisa, ada urusan. Ya udah, besoknya lagi lusa tanggal 26. Itulah kami cita pakat-pakat kan, aku, mama mertuaku sama suamiku. Terus pas malamnya itu habis makan, habis sholat maghrib, habis baca yasinan gitu ya kan, aku main jimbol. Nggak pernahnya nih aku main jimbol malam-malam. Biasanya aku main jimbol tuh subuh atau enggak sore atau enggak siang. Kali ini malam gitu kan, karena aku kayak ada perasaan gak enak gitu. Biasanya nggak selama ini perutku goyang-goyang gitu, perutku dedek bayinya nendang-nendang di dalam. Kali ini agak lama, memang tuh udah berhenti waktu aku main jimbol. Jadi berhentinya waktu udah selesai lah baca yasinannya itu. Cuman agak lama, itu yang terlamanya. Nggak sakit memang perutku. Terus aku main jimbol, habis main jimbol aku di kamar, niatnya mau tidur. Jam-jam 11, aku mau ke kamar mandi tuh. Pas mau ke kamar mandi, aku mau buka pintu kamar. Ini belum ke kamar mandi ya, masih di dalam kamar, tapi udah diri gitu, udah berdiri di depan pintu. Pas mau buka pintu, aku ngerasa kok ada yang basah di pahaku, ada yang ngalir. Ih, apa ini gitu kan. Pas aku lihat ke bawah, aku kaget. Wah, ada darah, sebercak memang. Cuman yang banyak itu airnya yang ngalir itu gitu kan. Cepat-cepatlah aku bangunin suamiku. Aku bilang, "Bang, ada darah ini. Terus ada yang ngalir di paha, Bang." Terus terkagetlah suamiku kan. Bangun dia, cepat-cepat pun kami kamar mandi. Terus dilihatlah sama mama mertuaku, dibilanglah segini kan, "Kenapa Kak? Ini loh Mak, ada air yang ngalir di paha, di kaki gitu kan, dari dalam gitu kan. Kemudian ada sebercak darah juga gitu kan. Ada sakit perutnya?" "Nggak ada sakit sih," gitu kan. "Ya udah, ini Mama panggilkan mobil ya, nggak usah panik," kayak gitulah kata mama mertuaku. Dengan gerak cepat mama mertuaku pesan mobil. Nah, selagi pesan mobil, kami siap-siap lah. Untung aku udah nyiapin baju-baju bayi yang mau dibawa. Jadi siapin lah baju-baju bayi yang mau dibawa kan. Papa aja yang mau dibawa, disiapin. Cuman aku belum nyiapin baju-bajuku. Nah, selagi mobilnya datang, selagi mobilnya mau kesini, menuju ke sini, aku masukin lah baju-bajuku kan, charger HP segala macam gitu. Kemudian pergilah kami ke bidan tempat biasa kami kontrol. Nah, sampai di tempat bidan, dicek dalam lah sama ibu bidannya. Nah, yang kagetnya aku, kata bu bidannya gini, "Ini masih jauh kepala bayinya dari apa ya, atau istilahnya belum ada bukaan lah gitu." Aku kaget, wah belum ada bukaan, sementara udah apa ya, ada pecah ketuban gitu kan. Kata bu bidannya aku nggak boleh gerak-gerak, aku nggak boleh jalan-jalan, aku nggak boleh main jimbol, aku harus duduk aja karena udah pecah ketuban. Terus bu bidannya kasih 2 pilihan ke aku, mau tunggu di sini atau mau ke rumah sakit. Nah, aku bingung, kok ke rumah sakit? Tunggu di sini boleh,
Tapi kalau sampai pagi belum ada bukaan lengkap, kita akan lakukan operasi. Nah, tapi kalau tunggu di sini belum ada bukaan lengkap, kita operasi, berarti kita ke rumah sakit. Atau kita langsung ke rumah sakit tunggunya. Kalau tunggu di rumah sakit, ya nggak langsung operasi juga, kita tunggu juga sampai pagi. Kalau nanti sampai pagi belum ada bukaan lengkap, kita akan lakukan operasi. Wah, dengar kata-kata operasi aku kaget banget, karena kan dadakan banget, ya kan? Karena dari awal itu udah udah dibilang oh ini bisa normal, ya kan? Udah dipersiapkan lah segala usaha gitu kan. Tiap hari aku senam kegel, tiap hari squat, tiap hari juga main jimbol. Sejak dibilang kepala dedek bayinya udah di bawah, aku langsung main jimbol tuh. Tiap hari aku main jimbol. Nanti next video aku akan kasih tahu deh cara penggunaan jimbol, manfaatnya juga aku kasih tahu next video. Terus tiap hari juga aku jalan pagi, habis subuh itu aku senam kegel, squat, baru langsung jalan pagi kan. Tiap hari aku lakukan jalan pagi semenjak trimester ketiga. Terus waktu tiba-tiba dibilang operasi, kaget banget gitu kan. Kayak langsung terenyuh gitu, aduh gitu kan. Cuman ya aku sadar gitu, masih ada bayi dalam kandunganku, aku nggak boleh stres. Jadi kalau aku stres, takutnya nanti bayinya ikutan stres. Aku ikhlasin aja apapun persalinan yang akan aku jalanin. Yang penting bayiku lahir secara sehat, kan? Ya udahlah, aku pasrahkan aja gitu kan. Apapun itu yang terbaik lah gitu. Kemudian aku putuskan ya udah, kita ke rumah sakit aja nunggu. Karena kalau nunggu di sini, takutnya pagi-paginya belum buka lengkap, terus kita ke rumah sakit, aku udah semakin sakit, kan gitu. Tapi kalau di rumah sakit, misalkan pagi-pagi belum buka lengkap, ya tinggal pindah ruangan aja, aku udah di situ gitu, nggak perlu jauh-jauh lagi. Tapi kalau di bidan kan harus jauh lagi gitu rumah sakitnya. Udah malam itu kami pergi ke rumah sakit. Tapi suamiku pulang dulu nih ke rumah, ambil asuransi BPJS. Karena kan rencananya nggak pakai BPJS di tempat bidan. Jadi pulanglah ke rumah ambil BPJS. Tunggu di ruangan itu sendiri. Terus lagi aku tunggu di ruangan itu sendiri, ya udahlah, aku pasrahin aja apa yang terjadi, aku ikhlasin aja apa yang terjadi. Apapun itu, yang penting bayiku sehat, sehat-sehat walafiat dilahirkan gitu. Ya selagi menunggu itu aku baca surat Maryam, baca surat Rahman gitu kan, baca gitu. Terus gak lama setelah itu suamiku balik, datang dia lagi ke tempat bidan. Kemudian kami pergilah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit suamiku urus dulu asuransinya, barulah aku dibawa ke ruang persalinan. Pas di ruangan persalinan itu, yang pertama aku lihat adalah jam. Aku ingat banget waktu nyampe di ruangan persalinan itu di rumah sakit itu jam 2:30 kurang 10. Jarum panjang di angka 4. Aku ingat banget kan. Terus dicek bukaan dalam, cek dalam sama bidan yang ada di rumah sakit. Dibilang bidannya udah bukaan 2. Wah, aku seneng banget. Alhamdulillah, senang banget, luar biasa, aku senang. Katanya masih ada harapan untuk aku bisa melahirkan secara normal. Itu betul-betul suatu kebahagiaan sama aku waktu dibilang seperti itu. Lalu setiap jam dicek lah sama bidannya. Tiap jam dicek sama bidannya. Tiap jam cek sama bidannya udah bukaan berapa. Sampailah di jam 5 subuh. Bidannya bilang gini, "Oh Bu, ini udah bukaan lengkap, udah bisa kita melahirkan sekarang." Wah, aku kaget dong. Cepet juga, dari jam 2:30 bukaan 2
ke jam 5 buka lengkap, alhamdulillah luar biasa. Kemudian aku udah disuruh lah itu ngeden, ya kan, ambil napas, buang napas, ngeden gitu kan. Tapi ternyata aku susah gitu ngedennya gitu, nggak segampang yang aku bayangkan gitu. Ambil napas, tahan, buang, ngeden, pokoknya lama lah gitu waktunya. Jam 5 tuh mulai buka lengkap, kemudian aku berusaha mengeden, ambil napas, buang napas, pokoknya lumayan lama, dari jam 5 sampai jam 6.40, 1,5 jam lebih. Luar biasa. Untung ada suamiku di situ untuk membimbingku untuk ambil napas, buang napas, ngeden gitu kan, karena emang udah lemes banget aku tuh. Waktu itu udah lemes sekali gitu kan, kayak kayak udah nggak sanggup lagi. Bayangin malam tuh kan aku nggak tidur sama sekali, terus paginya aku harus ngeden dengan sekuat tenaga, dan itu susah ternyata, sampai tenagaku pun udah mau habis gitu. Aduh, udah lemes banget waktu itu. Untung ada suamiku yang ada di samping untuk semangatin aku gitu, alhamdulillah banget. Jadi jam 6.40 akhirnya dedek bayinya keluar. Jadi pas bisa keluar tuh kayak gini, awalnya kan aku tuh nggak berhasil, pas disuruh ngeden, buang napas, terus sambung napas lagi. Pas sambung napasnya aku sambung napas dari leher, nah itu salah, nggak boleh. Aturannya nggak sambung napasnya dari perut, nah itunya aku nggak pandai. Terus pas jam 6.40 akhirnya aku bisa. Itu bisanya karena gini, aku udah kayaknya aku udah udah kebal lah sama rasa sakit. Sakitnya perutku ditekan-tekan, kayak udah kebel, pahaku dibuka lebar sama Bu Bidan, perutku ditekan gitu kan, kayak udahlah pokoknya udah kebal banget gitu. Sampai akhirnya aku ngeden kuat-kuat, aku ngeden kuat-kuat, ambil napas, buang napas. Akhirnya pas kepala bayinya keluar, kayak udah enak gitu, kayak udah plong gitu. Kalau udah kepala bayi keluar, ngikut gitu badannya semuanya, kayak serot gitu, kayak udah lancar gitu. Terus hal yang pertama yang aku dengar waktu keluar tuh suara tangisannya. Alhamdulillah aku lega banget gitu, kayak terbayarkan gitu rasa perjuangannya yang pas ngeden itu gitu. Ya Allah, pas bayi keluar, aduh luar biasa, subhanallah, aku bahagia banget. Ternyata pas sudah lahiran aku masih ada lagi proses selanjutnya, yaitu mengeluarkan ari-ari. Itu juga lumayan lama, karena dibilang bidan ari-ari itu besar gitu kan. Terus abis mengeluarkan ari-ari, jahit. Nah, jahitnya juga lumayan banyak ya kan, karena aku memang nggak pandai ngeden gitu ya kan. Tapi aku kayak tetap pengen berusaha lagi gitu. Karena waktu udah selesai aku melahirkan, aku bilang gini suamiku, Bang, nanti kalau udah mau punya anak kedua, lagi hamil anak kedua, pokoknya Nurul mau belajar ngeden. Di ruangan itu juga, masih di ruangan persalinan juga, tapi udah melahirkan. Sampai suamiku kaget, baru aja melahirkan udah bisa bilang kayak gitu kan, kaget gitu kan. Cuman kayak aku tuh ngerasa kurang puas gitu, karena lama gitu ngedennya. Tapi alhamdulillah bisa normal juga gitu kan, alhamdulillah bisa melahirkan secara normal juga gitu kan. Dan udah melahirkan gitu pun udah nggak ada lagi rasa ngantuknya gitu. Padahal malamnya aku nggak tidur, paginya pun aku nggak ada lagi terasa ngantuk. Sampai aku tidurnya lagi tuh di malamnya itu. Jadi satu harian tuh full aku nggak ada tidur. Malam tuh kan aku pecah ketuban, terus jam 3-nya aku buka A2, jam 5-nya buka lengkap, jam 6.40 udah air di bayinya. Itu nggak ada tidur sama sekali. Habis melahirkan juga nggak ada tidur. Malamnya aku baru tidur. Wah, luar biasa. Tipsnya dari aku gini sih, waktu aku sebelum melahirkan, aku tiap hari aku main gimbal
dimulai dari bidannya bilang kepala bayinya udah di bawah. Kemudian sebelum kepala bayi di bawah, aku juga tiap hari sujud, banyakin sujud. Banyakin juga senam, squat juga banyakin. Kemudian pas sudah semester ketiga, aku banyakin jalan pagi. Pokoknya diperbanyak usaha. Doanya juga jangan lupa. Nah, malam itu kan aku sering terbangun karena pengen ke kamar mandi, karena pengen buang air kecil, dan karena sejak kehamilan aku makin besar, itu pasti malam tuh pengennya kamar mandi. Jadi kalau udah terbangun ya udah aku sempatkan aja sholat tahajud. Aku minta supaya dimudahkanlah persalinanku. Ya kalau bisa persalinan normal gitu kan, seperti yang diharapkan. Jadi usaha dan doanya diperbanyak gitu. Nah, oke, segitu dulu cerita dariku. Semoga menginspirasi kalian semua yang ingin melahirkan secara normal. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dadah!